الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, syukran lillah wa li awnillah wa li syafa'atillah alladzi khalaqnakum fi sabilillah wajadilhum billati hiya ahsan iddat lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan shamadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulil Karim Muhammad Sayyidul Wujud Rasulil Hikmah Imamil Yakin Imamil Mubin Sayyidil Mursalin Khataman Nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Yang terhormat, yang kami hormati Ketua dan Pengurus Masjid Al-Amin rahimakumullah. Yang mulia, yang kami muliakan guru kita, pembina kita, Ustaz Teratas Haji Ahmad Fahri beserta jamaah. Kita doakan beliau semoga dipanjangkan usianya oleh Allah guna membimbing kita mencari ridha Allah, dinantikan ilmunya, manfaat hidupnya. Amin. Mulia dan bahagia keluarga beliau semua dicetak oleh Allah menjadi anak yang saleh dan salehah di dunia wal akhirah. Amin. Yang mulia, yang kami muliakan saudara kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Di malam yang indah, malam minggu penuh berkah, alhamdulillah, suasana dan cuaca yang agak panas dan cerah, secerah dan seindah wajah kita bersama. Tidak ada kata yang pantas kami sampaikan mengawali jumpa kita malam ini, hanya ungkapan rasa syukur. Rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu atas limpahan nikmat, rahmat, karunia semata, izinnya juga kita kembali bertemu, bertatap muka, berpandangan, berjabatan, bersilaturahim. Karunia agung dari Allah, duduk simpuh kembali di rumah Allah Al-Amin. Terketuk kita, terpanggil jiwa, bergerak dengan hidayah, inayah, izin Allah.
Satu karunia yang tidak terbayangkan. Pertemuan yang Allah temukan dalam kondisi dan keadaan iman, Islam, sehat, kuat. Karunia yang agung, karunia yang mulia. Kita kembali mengaji dan mengkaji. Setelah terpisah jeda kita karena bulan Ramadan yang tadi telah disampaikan oleh guru kita, yang terkandung di dalam Ramadan itu Masya Allah. Ada yang mengatakan orang soleh kalau bisa izin kepada Allah itu 11 bulan yang akan datang dijadikan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia dan suci. Tidak ada bulan lain mendapatkan gelar suci. Kita biasa rasakan apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Begitu agung dan mulianya bulan suci, maka diturunkan untuk mengabdi dan meneliti. Buktinya bukan bulan suci sekarang. Jawaban Ramadan, Syawal hingga 11 bulan yang akan datang. Benarkah kita mendapatkan rahmat? Apa iya terampuni? Bersihkah dari noda dan dosa bagaikan bayi yang baru lahir? Ini tidak mudah. Peragatnya sekarang Syawal, 11 bulan yang akan datang. Apakah ada perubahan dari didikan itu? Apakah kita berhasil dan diterima ibadah kita itu? Jawabannya sekarang. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian, pengkajian, tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan iman, tertata, terbimbing, terarah, terbina diri kita, terbina rumah tangga kita, terangkat hidup kita, mulia kita, berakhlak mulia dalam hidupnya dimanapun mereka berada. Ini bukan hal yang mudah, saudara. Tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, hal yang mustahil. Hidup di zaman akhir zaman seperti sekarang ini, tanpa arahan, tanpa bimbingan, tanpa nasihat, tak akan mungkin menjadi orang baik. Tak akan mungkin mengerti tentang agama. Apa itu agama? Siapa Tuhan kita itu? Berkat bimbingan para guru, para penceramah, para dai, para kiai, para ulama, para ustadz sayang kepada kita. Takut hidup yang sebentar ini sengsara, tidak mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, hanya bilangan jari puluhan tahun, tidak ratusan tahun, termakan dengan erosi dunia. Jelas-jelas Nabi bersabda kepada Rasulullah SAW, hubbud dunya ra's kulli khati'ah. Cinta kepada dunia sumber malapetaka. Ada bahasa tergila-gila. Gila harta, gila pangkat, gila hormat, gila puji. Tergila-gila. Bukan berarti kita tidak boleh, bukan. Ada aturan. Kapan kita mengenal, kapan kita ngambil, kapan kita mencari. Sebatas kebutuhan, bukan untuk berlebihan. Apa yang dikatakan berlebihan? Hidupnya ingin kaya,
hidupnya ingin dihormati, hidupnya ingin disegani. Itu sudah berlebihan. Hidup itu bukan seperti itu. Justru arahan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup itu yang indah dan bahagia, apa yang mereka inginkan tercapai. Mereka makan, ada yang dimakan, mereka minum, ada yang diminum. Itu sebenarnya. Dan kita hidup dikarenakan kena erosi dan emosi sekaligus hawa nafsu yang mengikuti dalam kehidupan kita. Apa yang dihadirkan tidak pernah cukup. Apa yang diberikan tidak pernah puas. Akhirnya kita menggapai ke sana, melihat ke sana, melihat ke kanan dan ke kiri. Itulah yang dikatakan hope. Saudaraku yang berbahagia, hadirin yang kami hormati, malam ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang hadir ini adalah pilihan, dan dipilih dan tergerak meskipun dengar. Betul? Tidak terpilih, tidak mungkin kita ketemu dengan pilihan Allah. Allah izinkan, Allah gerakkan. Bertemu kita, berjumpa kita. Demi apa ketemu ini? Demi iman. Supaya hidup kita aman, supaya hidup kita sejahtera, supaya hidup kita bahagia. Tidak lain, tidak bukan hanya melulu bahagia hidup, bukan sekedar berharta. Bahasa harta jelata, nista. Apa itu nista? Kehancuran. Tadi telah dibahas oleh guru kita. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Semua akan tumbang, semua akan binasa, semua akan sirna. Wa yabqa, yang kekal, yang tetap, wajhu rabbik. Apa wajhu rabbik ini? Orang-orang yang bersama dengan Allah. Siapa yang bersama dengan Allah? Wajhul iman, orang-orang yang mengimani dirinya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit banyak tadi dengan adanya Allah, kita dengan Allah dibahas. Peranan apa yang menentukan? Bukan mata yang memandang. Allah tidak bisa dipandang oleh mata kepala kita. Allah tidak bisa direka oleh akal jenius apapun manusia. Kenapa? Kedudukan Allah laisa kamitslihi syai'un. Aku berbeda dengan seluruh apa yang aku ciptakan. Sedikit HP, siapa yang bikin? Manu? Iya. Manusia seperti kita. Apakah sama yang dibikin dengan yang bikin? Tak mungkin. Yang dibikin HP modelnya kayak ini, yang bikin ini manusia. Tuhan tidak seperti itu. Aku berbeda dengan alam semesta. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, aku berbeda. Carilah aku. Ternyata untuk bertuhan ke Allah tidak gampang. Tadi sudah disinggung, kita punya rasa. Mampukah rasa itu merasakan bertuhan? Itu Bang. Kalau merasa hebat, kisah kan? Merasa paling, merasa beruntung tatkala datang, wah ceria, wajahnya berseri, terasa. Apalagi jatuh cinta.
Lihat kalau orang jatuh cinta, gadis jatuh cinta, bujang jatuh cinta, nggak ada yang ngajaknya. Kenapa? Dia merasa sedang jatuh cinta. Dan kita punya Tuhan. Merasakah kita bertuhan? Ya, ini yang susah. Apakah merasa berharu, terharu? Rasa dan hati kita menggigil tatkala mendengar asma Allah, tatkala mendengar firman Allah Subhanahu. Di dalam bahasa Quran dikatakan wajilat qulubuhum jadat aimah, tergetar jiwanya, terketuk hatinya. Wajilat qulubuhum, takut. Kami tahu kan, semakin disebut semakin iya kan? Semakin banyak kita duduk mengenal Allah, semakin bertanya pada kita, kenapa urusan Allah seperti itu, dan kenapa kalau urusan dunia kalau ibu-ibu lagi hitung duit ada amok nggak? Lagi hitung, wah. Ada. Betul Bu. Coba disuruh wirid, gak nyampe 10 menit lah amok kita. Mata lengan tuh berat, pulau kepala pening, macam-macam. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa? Harus ditanya, bukan nanya dengan orang lain, nanya dengan diri kita. Mato, kok kau ngantuk, ngitung duit dan ngantuk, kau pilih ngantuk. Udah pernah nanya begitu? Belum? Inilah yang dikatakan tidak sadar dan tidak merasa bertuhan. Contoh, kita ngadep ke Pak Wali Kota, dipanggil oleh Wali Kota. Begitu datang sambil ngomong sambil begini, wow. Kira-kira jam berapa gitu? Nggak ditempel lagi semua di kota. Nah, bukan dipanggil, bukan bayar. Kalau Tuhan, Pak Bu, kayak seperti kita manusia, habis kita, nggak hidup kita. Sekali tempeleng iya. Untung Allah tuh, innallaha ghafurur. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Apapun pekerjaan ibadah kita, sambil teler, sambil ngiler, sambil merem, alhamdulillah sehat. Itu ya. Seperti itu masih sehat, apalagi tegar. Maka kita belajar dewasa. Ngaji untuk terpuji, untuk mendewasakan diri supaya dimengerti, rasanya hidup, jiwanya bangkit. Itulah ngaji. Kepada orang ngaji dapat ilmu kemudian pinter, ngoceh sampai ke langit, begitu praktek terbu. Betul. Ini perjalanan kami. Banyak orang-orang hebat, begitu dia ibadah, naudzubillah, gak tahu diri. Uji kita mata, sambil dikir, nggak tahunya tidak gampang, tidak mudah, Pak. Makanya kami terus menerus, tidak pernah lelah, tidak pernah bosan. Tawasau bil haq wa tawasau bis, dari awal hingga akhir. Kenapa? Emang ini tugas kita bersama. Intinya satu, takut tidak selamat, takut tidak bahagia, takut matinya tidak bisa kembali kepada Allah. Itu Pak. Apa arti harta? Apa arti ilmu? Kalau tidak ketemu ilmu itu alamat. Namanya ilmu isinya alamat. Ilmunya sholat, alamat untuk sholat.
jadi kebanggaan. Merasa, ya. Merasa dirinya berilmu, merasa dirinya yang paling hebat, merasa benar, lalu menuduh kepada orang salah. Padahal kesalahan banyak pada dirinya. Gak perlu kesalahan dilimpahkan ke orang lain, kita juga banyak salah. Kalau kita tahu banyak salah, menuduh orang salah, kesalahan tidak boleh dilemparkan kepada orang lain. Lihatlah kesalahan kita. Yang kita lihat orang lain salahnya baru itu. Kalau kita barangkali sekian kali punya salah, kita lihat lagi dosanya barangkali hanya itu. Kalau gitu salah berapa? Apa enggak tambah beban? Apa enggak tambah berat? Menghalangi EQ, menghalangi rahmat, menghalangi karunia, menghalangi keberkahan. Dosa. Maka mari kita bangkit. Kesucian yang Allah tampakkan dalam jiwa sepanjang bulan suci Ramadan, kita upayakan, kita keluarkan untuk tumbuh dan berkembang lebih baik, lebih bagus, lebih semangat. Ini maksudnya. Supaya kita terasa dididik. Dari kelas 1 naik kelas 2. Kelas 2 naik kelas 3. Terus seperti itu. Inilah arahan, inilah bimbingan, inilah pengajian untuk diajukan. Pengajian. Pengajuan kehidupan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas kata Nabi, julusuka sa'atan bi majlisil ilm. Sesaat kalian hadir duduk di majlis taklim, khairu min ibadatis sana, lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Sesaat kalian duduk seperti ini, lebih bagus, lebih baik, bukan sama, daripada ibadah 1 tahun yang siangnya puasa, malamnya tahan. Maka kalau nggak dipilih, tidak mungkin, tidak mendapatkan hidayah, tak mampu kita. Maka keberkahan yang luar biasa kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan utuh, sehat, kuat, sempat, sehingga kita bisa menikmati hidup ini dengan iman, bisa menikmati hidup ini dengan Islam, bisa nikmat kita karena ihsan, bertuhan kepada Allah. Maka kita angkat dan kita ungkap bagaimana rasa rumasa merasa bertuhan. Kenapa ini diungkapkan Pak Bu? Supaya merasa terpanggil. Dipanggil oleh azan, dipanggil oleh qomat, diseru oleh para dai. Itu kalau tidak ada hidayah, telinganya mendengar tapi rasanya malu, tertutup. Telinganya mendengar, jiwanya mati, tertutup. Tak akan mungkin manusia seperti ini sampai kapanpun. Tatkala dia tidak beristighfar, tatkala dia tidak bertobat, tidak akan mungkin itu akan terbuka dengan rintihan, terbuka dengan cerita, terbuka karena kebutuhan, merasa dirinya sudah sangat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kata guru kita tadi tercemari kembali, tercoreng kembali dengan perbuatan-perbuatan durjana. Sekuat mungkin Bapak dan Ibu, luruskan niat kita, peragakan hidup kita dengan aman dan nyaman. Jangan ada intimidasi, jangan membohongi diri. Belajar jujur terhadap diri kita, belajar ikhlas, belajar sabar, semua belajar. Dengan belajar inilah ampunan dan rahmat Allah akan kita terima dimanapun kita berada. Terpaut hatinya, terpanggil jiwanya,
Haru rasanya. Kalau tidak mau ngaji merasa dosa. Nah, kalau sudah tidak ngaji merasa dosa, yakin panggilan jiwa itu akan terasa sampai kepada rasa kita. Tapi kalau rasanya tidak rumasa, meskipun terpanggil, rasanya tertutup, jiwanya bangkrut. Tak akan mampu dan sampai hidayah itu kepada kita. Namun hadirin kaum muslimin dan muslimat, saudaraku yang berbahagia, kami ingatkan, zaman ini sudah akhir. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW bersabda, apa yang beliau sabdakan dulu itu sudah satu persatu terbukti, tidak ada yang tidak terbukti. Hanya pandangan kita dianggap biasa. Semua yang terjadi yang menurut kita itu tidak wajar, itu biasa. Peringatan gempa, peringatan angin ribut, peringatan gunung meletus, itu tanda-tanda akhir zaman. Zaman dulu padu, saya rasa jarang yang namanya gunung meletus, gempa. Tapi sekarang Masya Allah sudah sangat risih. Kenapa? Allah memperingati manusia dengan bertubi-tubi, tapi ternyata manusia hatinya tertutup. Akalnya mandul, pikirannya buruk, tak merasa bahwa itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu. Khatamallahu ala qulub wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum adzabun adzim. Allah tutup. Kalau Allah tutup, siapa yang nak buka bahu? Aku tutup hatinya, tidak lagi mengenal aku, tidak lagi mampu bersama dengan asma. Pendengaran yang tertutup, terdengar tapi tidak terpengaruh, dikarenakan barangkali menurut mereka tidak ada guna dan manfaatnya lagi. Matanya tertutup, meskipun dia lihat jelas tahu, tapi dia tidak mengarah ke sana, dikarenakan hidayah matanya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu. Isyawatu walahum adzabun azim. Na'udzubillah. Adab yang paling pedih bagi mereka sebelum mati, itulah orang-orang yang akan mendapatkan siksa yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum itu terjadi, mari kita bangun, mari kita semangat. Enggak ada ruginya ngaji itu, Bu. Enggak ada ruginya ngaji itu. Apa dia rugi? Duduknya berpahala, pendengarannya dirahmati, penglihatannya yang dikatakan ainullah, pandangan Allah. Allah akan memandang dengan pandangan mata. Hanya kita tidak serasa memandang seakan-akan pandangan kita. Tidak, satu kali saat pandangan itu akan redup. Cahaya mata akan diambil. Ujung-ujungnya menjem selamu. Innalil. Kemana yang dulu kita melek? Kemana yang dulu katanya kita gagah, bisa bergerak, bisa jalan, begitu diambil oleh Israel, terkapar kita, tak berdaya kita, tak ada kemampuan apapun. Mayat. Semua kita ini akan terjadi itu, Pak. Tidak akan tersisa. Sebab semua yang ada di dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa, yang gagah, yang tegak, yang ada hanya aku, kata Allah, bersama orang-orang yang beriman. Maka nilai iman itu Masya Allah. Tidak ada dua nilai iman. Tak ada lebih tinggi derajat takwa. Iman dan takwa bagikan mutiara, maka kita kejar, kita cari supaya nampak di kita. Berhasil dengan ilmu
karena iman. Berhasil hidup ini karena iman. Berhasil apapun yang kita cari karena iman. Iman itulah yang akan bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai akhir. Sedikit kami mengatakan iman. Apa itu iman? Bahasa iman adalah percaya. Apakah dengan begitu saja kita percaya? Tidak. Di simpang mana itu ada mobil tuburan, kata siapa? Mudah kita percaya, padahal dia bohong. Saya ngomong aja bohong, apalagi bukti. Iman kita bukan seperti itu. Percaya dengan peragaan kehidupan. Praktekkan dalam kehidupan dengan peragaan percaya. Apa praktek di iman? Prakteknya orang iman harus punya kesanggupan. Ini yang pertama. Apa kesanggupan orang beriman? Dia sanggup mengamankan hidupnya dari bermacam-macam kejahatan. Mengamankan lisan. Lisan yang tidak pernah dipakai untuk mengata-ngatain memfitnah sesama, menjelekkan tetangga. Ini tidak ada artinya apa? Bukan kita mengatakan iman tapi sembarang ngomong. Gampang mencaci, omongannya enggak ketemu iman. Bahasanya iman, prakteknya tidak itu Pak yang kamu maksud. Itu yang susah. Kalau ngomongnya gampang, kamu beriman, percaya. Udah kan? Begitu praktek, kelentar. Itu. Maka tidak mudah mengatakan iman kepada Allah, apalagi belum teruji, belum diuji. Orang beriman sanggup diuji. Kita sanggup diuji, Bu? Diuji kaya, mau? Oh, gak apa-apa. Diuji miskin, memang lagi miskin. Uji, sanggup diuji. Sanggup diuji dengan kekayaan, sanggup diuji dengan kemiskinan, itu orang iman. Maka kedudukan orang iman itu aman. Mengamankan ucapan, mengamankan langkah, mengamankan perbuatan, itu iman. Jadi mengatakan iman dengan dosa tadi, nipu wong ya omongannya iman. Apa cukup seperti itu mengatakan iman? Itu baru susahnya kita mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang takwa. Al-imanu uryanun wa libasuha taqwa. Iman itu bagaikan baju. Iman itu telanjang, bajunya takwa. Masih telanjang badan iman. Belum ada takwa itu. Begitu dipakai bajunya, itulah takwa. Melengkapi bahasa iman adalah tingkatan dan derajatan orang beriman ialah takwa. Beda lagi Pak, bukan lagi iman. Apa itu takwa? Orang yang takut kepada Allah, tidak pernah takut selain, kan sudah beda. Imannya sudah disandang, ditingkatkan, bahasanya tidak pernah takut, hanya takut kepada Allah. Tidak pernah berbuat terkecuali izin Allah. Tidak ada yang disegani dalam hidupnya, hanya segan kepada Allah. Itu tak. Maka wajar Al-Quran mengatakan surga itu bukan untuk orang kaya, bukan untuk pejabat, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk kiai. U'iddat lil muttaqin. Isinya surga adalah orang-orang takwa. Maka kita raih. Bagaimana pola hidup dan kehidupan yang Allah berikan karunia hidup ini? Meraih iman,
menjadi orang takwa. Tidak lain tidak bukan, itu yang paling berharga, itulah yang akan kita bawa, itulah yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhir. Semoga perjalanan dan pertemuan awal kita ke depan kita rasakan sehingga rasa kita terbuka, kita amati, kita hayati, kita teliti sehingga hati kita terbukti. Hati ingin terbukti dan terbuka, hati yang bidzikrillah, hati yang ingat kepada Allah, hati yang berjujur hanya dengan asma Allah, 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 Allah. Dipaksa Pak, dipaksa. Lama-lama ya biasa, nggak dipaksa, nggak bisa hati. Dia biasa bisu, dia beku. Begitu dipaksa, terbuka. Kalau sudah terbuka, jalan dewi. Awalnya susah dengan pemaksaan, dengan dipaksa setiap saat, setiap waktu. Hati kita dijejelin oleh asma Allah. Yakin satu kali saat hati itu akan terbuka, ingat berzikir kepada Allah. Diri yang berbahagia, saudara yang kami hormati, perjalanan kita tidak pernah lama. Perjalanan hidup kita dibatasi dengan waktu. Maka dari waktu ke waktu isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya haji, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa. Berjalan pun kita berzikir, itu ibadah. Ketimbang kita lagi jalan mikirin sesuatu, hatinya kosong, tertipu hidup kita, terhiasi kehidupan kita, semangat untuk mengingat kepada dunia, semangat untuk mengembangkan Allah. Boleh itu praktik. Tatkala hatimu hidup, yakin tingkatan ibadah akan Allah. Rasa iman kepada Allah sangat tinggi, takwa kita kepada Allah sangat terbuka. Tatkala hatimu selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin, ini saja barangkali yang dapat kami berikan. Terima kasih atas perhatian. Maaf bil maaf. Wallahi rabbil tidak. Padahal kami mengampun. Dan mari ngantuk. Sekali kita doa. Mari kita berzikir, kita berdoa, kita nuwun mohon kepada Allah agar kiranya mulai saat ini, mulai malam ini Allah selalu membimbing hati kita, membuka rasa kita, membuka kehidupan kita, kebahagiaan rumah tangga kita. Allah berikan putra putri keturunan kita dicetak menjadi anak yang soleh dan solehah, membawa keberkahan di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi. Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah, Jibril. Ya Mikail, ya Sofi, ya Kudu malaikat
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبينا أمهاتنا وبنينا وبنينا وجدنا 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 مسكين وشرش ولكل حاجتنا يا الله بالحكمة والكرم والكرم والشكوى والضراج والمغفرة ولعون الله بشفاعتك وعلما نافعا مباركا درجة والشفاعة يا حكمة العلوم يا الله يا الله يا الله لرداء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Subhanallah astaghfirullah la ilaha illallah. 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 La haula wa la quwwata illa billahil
العلي العظيم. بسم الله يا أول، بسم الله يا أخير، 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 بسم الله يا أول، بسم الله يا أخير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله 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 أنت ربي، 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 الله 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 أنت ربي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصر نفحات رضوان عليه، وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لدينا. اللهم يا كثير النوال ويا دائم النصال ويا حسن الفعال ويا رزق عبادي على كل حال بنعمة الإيمان، بنعمة الإسلام، بنعمة الإحسان. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا فتاه يا نبي، يا فتاه يا شفيع، يا فتاه يا رزاق، يا فتاه يا رزاق، يا فتاه يا ودود، يا ودود يا ودود، خيرا حفيظا عند حاجات لله رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan hamba yang hina memohon kehadiran-Mu yang agung dan mulia, ya Allah.
dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah, kedua orang tua kami ya Allah, kedua mertua kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. Ampunkan guru-guru kami ya Allah. Angkat muliakan mereka ya Allah. Muliakan mereka ya Allah, dari dunia sampai akhirat ya Allah. Mudahkan urusannya ya Allah. Mudahkan urusannya ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa membimbing hatiku. Hanya Engkau yang bisa membuka rasa hatiku. Hanya Engkau yang bisa mendidik dan membuka kehidupanku. Aku tak mampu tanpa-Mu ya Allah. Tanpa hidayah-Mu kami tersesat ya Allah. Tanpa hidayah-Mu kami tersesat ya Allah. Tanpa karunia-Mu kami tidak mampu ya Allah. Buka kehidupan kami ya Allah. Buka jalan ibadah kami ya Allah. Buka jalan dakwah kami ya Allah. Buka rumah tangga kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Razzaq, kun fayakun masya Allah. Ya Fattah 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 ya Razzaq, kun fayakun masya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Latif 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 ya Latif
Piala
Latif ya 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 Latif la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma ansurna bihaqqi wa bi'adli wa bidana bil asfar allati yamtaqta alati Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Fattahu ya Nafi ya Fattahu ya Syafi khairan hafidan ittihajati lillahi rabbil alamin ya ilahi ya ilahana ya Rabbuna ya Karim ya ilahi anta maqsud wa ridhaka matlub a'tini mahabbataka wa bi qurbika wa bi nafsika wa bi ma'rifatika ya Allah ya Tuhan kami tujuan hidup kami bersamanya Engkau ya Allah hanya itu ya Allah ridho semata ya Allah kasih sayang mulai ya Allah
dekatnya setiap saat waktu padamu ya Tuhan. Berkati kepada kami karunia makrifat ya Allah, arif dan makrifat padamu ya Tuhan. Berkati kami dengan rahmat dan kasih-Mu ya Allah. Bimbing aku ya Allah, bimbing kami bersama ya Allah menuju rahmat ampunan-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah, jangan biarkan kami terlunta-lunta tanpa mengenal Engkau ya Allah. Bimbing kami ya Allah, buka jalan hidup kami ya Allah, buka rumah tangga kami ya Allah, bukakan jalan usaha kami ya Allah, pertanian kami ya Allah, perdagangan kami ya Allah, usaha kami ya Allah, ibadah kami ya Allah. Bimbing ibadahku ya Allah, bimbing sholatku ya Allah, bimbing ibadahku ya Allah, bimbing sholatku ya Allah. Jangan aku biarkan terlunta tak ingat padamu ya Tuhan. Ya Allah, tanpa Engkau kami akan celaka ya Allah. Tanpa Engkau kami tidak mampu ya Allah. Tanpa kasih sayang-Mu ampun sirna ya Allah. Binurikan nabi, binurikan syafi, ya Rahman, ya Ajib, ya Mujib, ya Hayyu ya Qayyum, ya Jabbar ya Qahhar ya Sahhar ya Matin, khairul hafidh, ittihajati lillahi rabbil alamin.